Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan kayaknya gue udah lumayan lama ya nggak membahas SSD lagi. Padahal SSD tuh ya udah jelas komponen paling penting yang ada di PC kalian, laptop kalian, atau bahkan gaming konsol kalian. Kali ini di sebelah gue udah ada sebuah NVMe SSD PCIe Gen 4 dari Western Digital, yaitu adalah WD Black SN850 with heatsink. Jadi ini adalah yang versi heatsink ya. Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas NVMe SSD ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Ini adalah kasta tertinggi untuk produk SSD dari Western Digital. Dirancang khusus untuk gamer sejati, SN850 sendiri memiliki dua varian. Ada versi non-heatsink dan ada versi heatsink seperti yang ada di sini. Versi heatsink di sini menawarkan desain compact. Heatsink ini juga nampaknya semi paten ya, dikarenakan saat dicek itu emang susah untuk dibongkar. Jadi kalau gue coba, itu cuma bagian atasnya aja yang bisa gue buka. Mungkin tujuannya untuk mengganti thermal padnya jika sewaktu-waktu thermal padnya itu dirasa udah kering. Tapi di bagian belakangnya ini, dia bener-bener rapet banget. Jadi gue bisa bilang ini semi paten untuk desain heatsinknya. Jadi kalau kalian nggak membutuhkan heatsinknya, Western Digital udah menyediakan versi non-heatsink jika dirasa kalian ingin menggunakan heatsink bawaan dari motherboard PC kalian. Jadi ya mungkin ini sebabnya kenapa Western Digital memberikan dua varian pada SN850, sehingga penggunanya bisa pilih sendiri aja mau beli yang pakai heatsink atau enggak. Desain heatsink ini juga nggak sembarangan heatsink ya, karena ada LED kecil di bagian atasnya yang dimana ini adalah LED RGB. Kalian bisa custom ini untuk LED-nya dengan software utilities yang bernama WD Dashboard. Kalau kita bicaranya untuk pengguna PC desktop, mungkin lebih banyak yang nggak memerlukan heatsink karena rata-rata motherboard zaman sekarang, apalagi motherboard yang high-end, itu udah ada heatsink bawaannya di motherboardnya dan rata-rata heatsinknya juga udah pada bagus. Jadi ya mungkin bisa pilih yang versi non-heatsink. Tapi untuk beberapa kasus mungkin motherboardnya di slot M.2-nya nggak ada heatsinknya, atau kalian itu pengguna PlayStation 5, itu sebenarnya kalian bisa memanfaatkan heatsink yang memang punya desain compact seperti ini. Karena kelihatannya jadi nggak nonjol, tapi kalian masih tetap bisa mendapatkan desain yang clean lah. Sementara kalau kalian menggunakan konsol seperti PlayStation 5, ini dimensinya udah masuk untuk requirement dari PlayStation 5. Ini emang lebih ceper sehingga udah jelas ini akan kompatibel dengan PlayStation 5 yang emang punya requirement khusus untuk dimensi NVMe SSD-nya. Total dimensi ada di angka 82 x 23,6 x 9 mm. Ini akan fit jelas ya kalau mau masuk ke PlayStation 5 karena ketebalan maksimum yang diminta untuk PlayStation 5 adalah 11 mm. Lalu bagaimana dengan spek teknikal dari NVMe WD Black SN850 ini? WD Black SN850 adalah jenis NVMe SSD dengan PCIe Gen 4. Jadi amat sangat direkomendasikan untuk menggunakan platform yang mendukung PCIe Gen 4 juga untuk mendapatkan kecepatan sekuensial yang maksimal. Kalau kalian udah install WD Black Dashboard juga kalian itu bisa memanfaatkan gaming mode, dimana mungkin itu akan dioptimalkan untuk speed dari random 4K-nya ya, yang dimana nanti akan gua kasih unjuk juga pada bagian pengujian. Itu nggak cuma untuk gaming aja sih ngaruhnya, tapi kalau kalian copy file-file yang jumlahnya banyak dan itu filenya kecil-kecil semua, itu kalian bisa ngerasain speed beyond gigabyte per second lah untuk file random ya, yang biasanya rata-rata tuh sekitar 500-an megabyte per second. Nah, PlayStation 5 sendiri udah memungkinkan penggunanya untuk memperbesar storage dari konsolnya. Tapi jelas ya, NVMe SSD yang digunakan harus memenuhi persyaratan minimal, yaitu adalah NVMe PCIe Gen 4 yang speed minimumnya adalah 5,5 GB per second, dan WD Black ini untuk sequential speednya itu udah up to 7 GB per second. Jadi ini termasuk controller yang paling baru ya, jadi udah nggak 5 GB per second lagi. Jadi tentu ini udah masuk banget dengan requirement yang diminta dari PlayStation 5. Untuk kapasitas ada 3 pilihan ya yang bisa kalian pilih, ada 500 GB, 1 TB, hingga 2 TB dengan masing-masing TBW yang berbeda juga. Untuk versi yang ini, TBW-nya itu ada di 600 dengan masa garansi 5 tahun. Sangat oke untuk dipakai jangka panjang. WD Black SN850 menggunakan controller WD G2 atau SanDisk dengan 3D NAND TLC 96 layer BECS 4. Ada DRAM cache-nya juga sebesar 1 GB, modul yang dipakai udah DDR4 2666 MHz. Menariknya dengan komponen komplit seperti ini, WD masih bisa mengemas SSD-nya menjadi single side, yang biasanya untuk single side itu cenderung lebih adem operating temperaturnya ketimbang SSD double side karena atas bawah terdapat tumpukan chip. Oke, lalu untuk tes benchmarknya, di sini gue akan menggunakan PC testbed gue tentunya, dan ada pengujian juga untuk benchmark di PS5 di bagian startup
setupnya aja ya, karena PlayStation 5 kan nggak bisa ngejalanin benchmark juga. Nah, untuk setup benchmarknya itu gue menggunakan testbed dengan CPU AMD Ryzen 9 5950X, motherboard Gigabyte X570S Aorus Pro AX, RAM G-Skill Trident Zinio 2x8GB DDR4 3600, cooling Aorus Waterforce X360, Gigabyte GeForce RTX 3080, WD Black SN850 heatsink, Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W. Dan jelas ya, tes di sini gue nggak menggunakan heatsink dari motherboard karena SSD ini udah ada heatsinknya. Kita mulai dari benchmark sintetik dulu ya, seperti Crystal Dismark. Kalau kita lihat, ini speed dari sequential speednya memang udah mencapai angka 7 GB per second. Ini sekitar 6,9 GB per second sih, tapi kan yang namanya juga up to 7 GB per second, jelas ini bakalan ada run variation ya untuk sequential speednya. Tapi kalau kalian perhatiin, itu random 4K-nya itu bisa mencapai 1,2 GB per second lebih. Lalu bagaimana kalau kita lihat di real world scenario? Di sini gua mengcopy file game yang dimana isinya tuh random banget. Ada file yang ukurannya besar, ada file yang ukurannya kecil, dan jumlahnya banyak. Di sini kalau kalian lihat, itu speednya bisa mencapai 2 GB sampai dengan 1 GB per second lah paling rendahnya. Ini udah menunjukkan bahwa hasil benchmark sintetik tadi untuk random 4K-nya itu udah berjalan dengan speed di atas rata-rata. Yang dimana biasanya kalau speed random 4K itu rata-rata NVMe SSD itu bisa kenanya mungkin di sekitar 500-an MB per second. Jadi ini kenceng banget, dan gua rasa pengaruh dari adanya DRAM cache juga di WD Black SN850 ini. Kalian juga bisa lihat ya, kalau temperaturnya itu saat mengcopy file nggak mencapai angka 70 atau 80 derajat seperti NVMe PCIe Gen 4 kebanyakan yang emang cenderung rata-rata suhunya panas, yang berarti heatsink dari WD SN850 ini bekerja dengan sangat baik. Jadi kalau misalkan ditaruh di dalam konsol, gua rasa ini nggak akan masalah sih, karena operating temperaturnya itu dia udah bisa mencapai 75 derajat Celcius untuk si WD Black SN850. Lalu kalau ngecek speed di PlayStation 5, itu dia kecepatannya sekitar 6 GB per second ya, nggak mencapai angka 7 GB per second persis, tapi sejauh ini yang gue coba di konsol PlayStation 5 itu memang NVMe SSD dimanapun dengan controller baru belum ada yang bisa mencapai angka 7 GB per second. Jadi gue rasa memang ada firmware yang memang perlu diupdate dari PlayStation 5-nya untuk memaksimalkan speed dari NVMe PCIe Gen 4. Gue rasa sih seperti itu. Lalu untuk fitur di sini ada WD Black Dashboard seperti yang gue bilang tadi, dimana kalian bisa mengkustomisasi LED RGB di situ, dan juga ada gaming mode yang bisa kalian explore lah di situ untuk mengoptimalkan kecepatan NVMe SSD dari WD Black SN850 kalian. Dan menurut gua jelas ini adalah NVMe SSD yang memang bagus banget ya, karena memang secara harga juga ini termasuk kelas yang paling premium dari Western Digital. Gua akan jelas rekomendasikan ini untuk pengguna konsol gaming sih lebih tepatnya, atau mungkin buat kalian pengguna PC desktop yang memang nggak ingin menggunakan heatsink bawaan dari motherboardnya. Kalian benar-benar pengen nunjukin nih ya desain dari WD Black-nya dan juga RGB-RGB-nya yang ada di bagian heatsinknya ini. Tapi kalaupun kalian ngerasa nggak perlu heatsinknya, itu masih disediakan versi non heatsink. Jadi mendapatkan harga yang jauh lebih terjangkau lah untuk versi non heatsink. Karena kebanyakan NVMe SSD PCIe Gen 4 itu rata-rata ya dia dapat heatsink tapi sistemnya bongkar pasang, sehingga untuk pengguna yang nggak membutuhkan heatsinknya itu mereka justru akan ngerasa ya heatsinknya jadi nggak kepake aja gitu. Tapi kalau ini benar-benar dipilih, kalau memang butuh heatsinknya beli yang pakai heatsink, kalau nggak butuh heatsinknya ya silakan beli yang versi non heatsink. Kayak gitu sih, kira-kira menurut kalian gimana soal WD Black SN850? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.